mau berarti. Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di kompleks percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Ketika kita memasuki kompleks Candi Arjuna, di sisi kanan kita akan disambut oleh sebuah situs yang hanya tersisa batu-batu yang tersusun membentuk seperti pagar. Di tengahnya ada sebuah bangunan dari tiang kayu dan atap ijo. Di tempat inilah pada zaman dahulu sering digunakan oleh umat Hindu kuno Dieng sebagai tempat peristirahatan atau persiapan sebelum kegiatan keagamaan untuk menghadap para dewa di kompleks Candi Dieng, dimulainya acara peribadatan. Bangunan profan untuk keperluan praktis tersebut juga dilengkapi beberapa sarana seperti sumur atau sendang untuk keperluan sehari-hari dan berada di sebelah utara kompleks bangunan Dharmasala tersebut. Dan sumur tua juga digunakan sebagai tempat penjamasan anak berambut gembel ketika event tahunan yaitu Dieng Kultur Festival yang digelar di kompleks Candi Arjuna. Hingga sekarang, rekonstruksi dari area Dharmasala masih bersifat hipotesa dikarenakan minimnya informasi tentang bangunan tersebut. Bangunan yang beralaskan umpak-umpak dari batu, atap bangunan dari bambu dan ijo, lantai dari kayu, serta berdenah persegi panjang menyerupai ruangan kelas. Kira-kira 50 meter ke arah barat situs Dharmasala, barulah kita disuguhkan sebuah kompleks Candi Arjuna. Seperti umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Candi Arjuna menghadap ke barat, di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana di bagian pinggir tangga terdapat panil dengan ujung berkepala naga. Bagian pintu candi terdapat bilik penampil selebar 1 meter. Di atas pintu terdapat ukiran Kalamakara. Dan di bagian atap dari ruang penampil berbentuk lancip seperti rumah limasan pada umumnya. Di samping ruang penampil terdapat bilik penampil yang berada di kedua sisi bagian depan candi, di mana biasanya diletakkan arca di bagian bilik penampil. Di atas bilik penampil juga terdapat ukiran Kalamakara tanpa rahang yang terlihat melotot. Di samping bilik penampil terdapat bingkai dengan ukiran bunga kertas khas India, sedangkan pada bagian bawah bingkai terdapat ukiran kepala naga. Di bagian utara, timur, dan selatan dinding candi terdapat relung yang biasanya digunakan untuk meletakkan arca. Di atas relung ini juga terdapat ukiran Kalamakara, serta di bagian sekitar relung terdapat bingkai yang mengelilingi relung. Bagian samping relung terdapat ukiran berbentuk bunga kertas, sedangkan di bagian bawah relung dibingkai dengan ukiran naga dengan mulut menganga. Dan di bagian bawah relung terdapat jalawara yang terletak di tengah bagian bawah candi.
Bagian atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramida yang mengerucut tetapi lebih tinggi, dan semakin ke atas ukurannya semakin mengecil. Terdapat 3 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki bilik penampil dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bilik penampil di bagian belakang candi. Semakin ke atas, bilik penampil juga semakin kecil yang berada tepat di tengah-tengah setiap sisi candi. Di setiap sudut bagian atap candi terdapat hiasan yang memiliki bentuk mahkota bulat dengan ujung runcing. Namun, saat ini hiasan di setiap ujung atap banyak yang sudah rusak. Di bagian dalam candi terdapat ruang untuk menaruh sesaji atau yang biasa disebut dengan yoni. Yoni tersebut berbentuk segi 4 dengan bentuk mirip seperti meja, di mana di bagian atas lebih menjorok keluar. Di bagian atas tersebut terdapat lubang yang juga berbentuk segi 4, di mana lubang ini berfungsi untuk menampung air dari atap candi. Apabila air di lubang ini sudah penuh, air akan mengalir melalui jalur yang sudah disediakan, lalu dialirkan menuju bagian lingga yang kemudian dialirkan menuju bagian luar candi. Di kelompok Candi Arjuna ditemukan bekas-bekas pondasi, bangunan-bangunan, dan benda-benda yang bernilai sejarah kepurbakalaan. Salah satu di antaranya yang ditemukan di belakang Candi Puntadewa seperti periuk bundar berkaki. Di komplek ini juga pernah ditemukan inskripsi yang berangka tahun Saka 731 atau 890 Masehi. Melihat dari bentuk serta ornamen yang terdapat pada setiap candi, diperkirakan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang berbeda. Candi Arjuna merupakan candi yang dibangun paling awal, sementara Candi Sembadra merupakan yang dibangun paling akhir. Perkiraan ini didasarkan pada perbedaan gaya bangunan candi. Candi Arjuna masih sangat kental dengan gaya candi-candi dari India, sementara pada Candi Sembadra sudah terlihat pengaruh kebudayaan lokal yang sangat kuat. Pengaruh ini salah satunya dapat dilihat dari relung yang ada pada candi. Candi-candi bergaya India memiliki relung yang menjorok ke dalam, sementara pengaruh kebudayaan lokal akan memiliki relung yang menjorok keluar. Secara garis besar, keempat candi utama di komplek ini memiliki ornamen yang sama. Di setiap candi dapat ditemukan panel atau ornamen pada bagian tangga seperti pegangan. Kala, yaitu wajah raksasa tanpa rahang bawah yang terdapat di bagian atas pintu. Makara diletakkan di sisi-sisi pintu dan dipercaya mampu mengusir kejahatan. Jalat Mara, yaitu saluran air untuk mengalirkan air dari bagian dalam candi ke salah satu sisi. Ista Dewata terdapat pada bagian atas candi dan dipercaya sebagai tempat masuknya pada dewa. Serta Antefik, yaitu ornamen yang terdapat di bagian ujung tiap sisi. Selain itu, di setiap candi dapat ditemukan diksa, yaitu jalur bagi umat untuk mengelilingi candi sebelum masuk ke area candi utama. Berkunjung ke kompleks Candi Arjuna, Anda tidak akan menemukan arca yang biasanya menghiasi bangunan candi. Anda hanya akan melihat ruang-ruang kosong yang biasanya dijadikan tempat meletakkan arca. Karena sebagian besar arca yang berasal dari kompleks candi ini disimpan di Museum Kailasa yang letaknya tidak jauh dari kompleks candi, sementara sebagian yang lain sudah hilang.